warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman semua, mitra NASA dimanapun Anda berada ya. Semangat pagi ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini ya kita semua dalam kondisi yang senantiasa sehat dan berkesempatan ya untuk bisa bersama-sama kita belajar ya, bersama-sama kita terus belajar praktek ya untuk terus mengembangkan bisnis saya. Alhamdulillah ya pada malam hari ini ya, malam yang luar biasa dengan penuh rahmat, penuh anugerah ya, penuh nikmat dari Sang Maha Kuasa untuk kita semua ya, sehingga kita bisa bersama-sama malam hari ini untuk bisa menyaksikan live ya. Baik ya teman-teman, untuk pada malam hari ini ya kita akan lanjut materi ya, materi 8 langkah sukses ya, masih di materi 8 langkah sukses ya. Pada malam hari ini kita memasuki langkah yang ketujuh, yaitu bekerja dengan alat ya. Jadi pada malam hari ini materinya adalah 8 langkah sukses, langkah ketujuh bekerja dengan alat ya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya, teman-teman semua ya, Anda semua harus tahu ya, apa sih tujuannya di NASA kok, membangun NASA kok harus bekerja menggunakan alat ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya yang pertama adalah menyadarkan bahwa untuk mempunyai bisnis yang besar dibutuhkan ilmu pengetahuan ya, yang pertama. Yang kedua adalah memberi gambaran bahwa semakin pintar seorang distributor memanfaatkan alat, semakin mudah dalam mengembangkan bisnisnya. Kemudian yang ketiga adalah menekankan pentingnya alat dalam pembentukan sikap positif dan pengembangan kepribadian untuk jangka panjang ya. Yang keempat ya, mempromosikan buku kaset pertemuan ya yang sudah disediakan ya. Ngomong-ngomong tentang alat ya, saya akan bagikan sebuah ilustrasi dulu ya, sebuah ilustrasi ya. Mungkin teman-teman tidak asing dengan yang namanya tukang kayu ya. Dengan profesi tukang kayu tidak asing ya, mungkin pernah melihat atau saudara atau mungkin Anda ada yang tukang kayu ya. Seorang tukang kayu kira-kira dia terlahir langsung bisa jadi tukang kayu apa enggak? Ya, misalkan nih lahir kemudian besar terus jadi tukang kayu otomatis, bisa enggak? Ya, tentunya enggak ya. Jadi tukang kayu ya itu bisa menjadi seorang tukang kayu itu melewati proses ya, melewati proses ya, dan juga membutuhkan ya banyak hal yang mendukung ya. Jadi mungkin si tukang kayu awalnya tidak tahu apa-apa tentang dunia kayu, akhirnya dia apa? Belajar dulu, belajar, beli buku tentang pertukangan tentang kayu, kemudian apa? Belajar atau magang ya istilahnya, ikut kepada yang lebih pintar dari tukang kayu ya, sudah baca bukunya, kemudian ikut belajar ke tukang kayu yang sudah pintar atau sudah mahir ya, di situ ikut bekerja ya. Mungkin awalnya seorang tukang kayu itu juga awalnya adalah seorang asisten tukang kayu katakanlah. Mungkin dia awal-awal ya hanya tugasnya hanya ini, suruh motong dulu kayak gitu, belum mulai yang macam-macam kan kayak gitu ya. Nah, kemudian juga terkadang tukang kayu itu di awal juga melakukan banyak kesalahan kan gitu ya. Tapi seringnya belajar dan dari pengalaman sendiri maupun dari pengalaman tukang kayu yang lain, akhirnya si tukang kayu tersebut bisa menjadi lebih pintar ya. Nah, kemudian pertanyaannya ya, kira-kira seorang tukang kayu yang pintar ya, yang bagus itu, kira-kira untuk bekerja agar pekerjaannya baik itu membutuhkan alat apa saja? Tentunya butuh alat ya.
Seorang tukang kayu itu butuh alat, ya, ada perkakas, ada gergaji, ada mungkin alat serut, ya, ada alat ukur, mungkin penggaris, ya mungkin lagi bor dan macam-macam, ya. Jadi tukang kayu, ya, mereka juga sadar bahwa alat-alat tersebut sangat penting, ya, sangat penting karena profesinya sangat ditopang oleh keberadaan alat-alat tersebut, ya. Jadi tukang kayu sepintar apapun, tukang kayu secerdas apapun, ya, ketika dia diberi bahan kayu, ya, suruh buat kursi katakanlah atau suruh buat meja, tanpa tukang kayu tersebut diberi alat, ya pasti bingung, ya, pasti mereka akan bingung, ya. Walaupun tukang kayu itu hebat, pintar, ya, tapi kalau tidak punya alat, bisa nggak kira-kira? Ya, saya rasa sangat susah sekali, ya. Nah, mungkin kalau seorang tukang kayu tidak punya alat, dia suruh bikin meja, sudah ada bahan kayunya ini, ya, mungkin ya dia hanya termenung kan gitu, tidak bisa melakukan apa-apa, ya, tanpa adanya alat, ya. Kemudian apalagi, ya, contohnya seorang montir, katakanlah seorang montir atau mekanik motor atau mekanik mobil, ya itu juga sama, ya, sepintar apapun mekanik, sepintar apapun montir, ya, ketika dia mau memperbaiki mesin tidak ada alat juga mereka tidak bisa apa-apa. Mereka hanya bisa melihat, mungkin kan gitu, hanya bisa melihat saja, tidak bisa memperbaiki, ya. Nah, itu contoh, ya. Kemudian apalagi, ya, misalnya ada seseorang yang akan menempuh, ya, jarak atau perjalanan sekitar 60 km, ya, misalkan ada seseorang yang akan menempuh jarak 60 km dari kota A ke kota B, ya, itu mempunyai dua pilihan, ya. Yang pertama, dia mau menempuh, ya, dengan berjalan kaki atau menggunakan alat bantu, ya. Jadi ada seorang yang mau pergi, ya, jaraknya 60 km, ya. Ini dilakukan dua pilihan, mau jalan kaki atau mau naik atau mau pakai alat bantu, naik kendaraan, bisa motor, bisa mobil, ya. Di setiap konsekuensinya itu ada pilihan, ya. Jika seseorang tersebut memilih berjalan kaki, ya, dia tidak perlu membayar, ya. Kalau dia jalan kaki kan gratis, tidak perlu membayar untuk bayar kendaraan umum, ya. Tetapi pertanyaannya, berapa lama dia mencapai tujuan atau dia sampai di tujuan, ya. Dan mungkin, ya, biaya untuk makan dan minum di jalan itu mungkin bisa jadi lebih besar bila dibandingkan dengan ongkos naik kendaraan, ya. Dan belum lagi kondisi badannya kalau tidak sehat, ya, kemungkinan malah besar dia menyerah belum sampai tujuan. Nah, jadi contoh tersebut tadi adalah sebuah kisah seorang yang mau perjalanan 60 km, dihadapkan dua pilihan, mau jalan kaki, ya, atau mau naik kendaraan pakai alat bantu, ya. Kalau jalan kaki otomatis gratis, ya, tetapi nanti untuk makan, untuk minum, dan nanti nyampe tujuannya lama apa enggak kan gitu. Nah, itu untuk sedikit, ya, untuk pembukaan, ya, bahwa kegunaan alat bantu dalam bidang dan profesi apapun itu memegang peranan yang sangat penting, ya. Sekali lagi saya tegaskan, jadi kegunaan alat bantu dalam bidang dan profesi apapun itu mempunyai, ya, memegang peranan yang sangat penting, ya. Mayoritas bahkan keberadaan alat adalah mutlak, ya, dan tidak bisa ditinggalkan, ya. Fungsi alat itu bukan hanya untuk memudahkan, tetapi juga salah satu, ya, atau sudah didesain, ya, untuk lebih efektif dan efisien. Kalau punya alat, kerjanya lebih efektif dan efisien. Nah, di dalam network marketing atau di bisnis network marketing, khususnya bisnis NASA ini, ya, juga sebuah profesi, ya. Ini juga tentunya, ya, dibutuhkan juga proses belajar, ya. Mereka yang ingin mengembangkan bisnis jaringannya dengan baik, ya, membutuhkan alat bantu juga, ya. Jadi di NASA itu membutuhkan alat bantu sama halnya Anda usaha di luar NASA,
Ya, mudahnya seperti itu. Jadi Anda di NASA itu wajib menggunakan, dan Anda pasti butuh alat bantu. Sama seperti usaha di luar sana, ya. Ya, pasti butuh yang namanya alat bantu, ya. Nah, kalau Anda ingin di NASA itu jaringannya besar, ya, lebih maksimal lagi omsetnya, ya, Anda wajib menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu di NASA itu apa saja, ya? Ada berapa, ya? Ada banyak sekali alat bantu yang ada di NASA, ya. Nanti saya akan kupas beberapa, ya. Nah, yang pertama adalah alat bantu yang dibutuhkan di NASA, ya. Yang pertama yang teman-teman bisa pelajari yaitu namanya buku. Buku juga masuk kategori alat bantu, ya. Buku-buku yang dianjurkan, ya. Yang sudah saya temukan itu ada juga file-file dalam bentuk file, sudah saya share di grup, ya. Seperti yang kemarin saya share itu yang tentang file tentang buku pintar peternakan, itu juga alat ya untuk teman-teman bisa pelajari. Ya, jadi buku-buku itu ada meliputi buku pengetahuan, ya, buku pengetahuan produk, ya. Kemudian ada buku pengetahuan tentang dasar-dasar multilevel marketing atau dasar-dasar network marketing, ya. Contohnya apa? Seperti The Basic, ya, rahasia membangun organisasi MLM yang besar, sukses, ya, Big Al. Kemudian ada pertanyaan merupakan sebuah jawaban, ya, itu juga seperti share oleh Mas Abi Yoga kemarin, ya. Buku siap, buku sikap, ya. Kemudian tahun pertama Anda di multilevel marketing dan lain-lain, ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah pernah ikut KD Plus, itu sudah dapat buku namanya Jurus Jitu, ya. Itu juga sudah alat yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya, teman-teman sudah ikut KD Plus, sudah baca belum buku yang ada di KD Plus yang namanya Jurus-Jurus itu? Sudah dibaca belum? Nah, di situ tuh luar biasa, itu banyak sekali buku-buku mengenai pengetahuan dasar tentang network marketing, ya. Jadi membangun bisnis itu seperti apa sih? Ya, teman-teman juga harus paham dulu bisnis network marketing itu seperti apa. Harus punya dasarnya, harus baca bukunya, ya, biar nanti menjalankannya lebih bagus, ya. Karena apa? Bisnis NASA, bisnis network marketing itu bukan hanya sekedar bisnis jualan produk, ya. Jadi bukan hanya bisnis jualan produk, ya. Bukan hanya jualan produk, tapi ada bisnisnya yang lebih luas, yang lebih besar, ya. Nah, itu nanti teman-teman harus pelajari agar benar-benar paham, ya. Ya, jadi nanti bisa jalan semuanya, ya. Jualannya tetap jalan, silahkan, bisnisnya juga jalan. Jadi teman-teman nanti di NASA bisa dapat active income, bisa dapat passive income, ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Buku-buku pengetahuan produk sudah, buku tentang dasar network marketing sudah. Yang selanjutnya adalah buku-buku tentang pengembangan kepribadian atau untuk pengembangan diri, ya. Seperti apa contohnya, ya? Ada buku namanya Skill with People dari Les Giblin, ya. Kemudian ada Financial Revolution, Tung Desem, ada Berpikir dan Berjiwa Besar, ya, itu juga bagus, ya. Ada Skill with People, ada Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, ada Cash Flow Quadrant dari Robert T. Kiyosaki, Business School, dan macam-macam, ya. Masih banyak buku lainnya yang dapat Anda baca, ya. Jadi buku-buku tersebut itu mempunyai manfaatnya sendiri-sendiri. Buku produk manfaatnya adalah agar Anda bisa mengetahui pengetahuan tentang produk, ya. Tahu manfaatnya, tahu dosisnya, kan gitu. Nah, ketika Anda paham dengan produk, ketika nanti Anda presentasi bisnis, ya, pas bagian tentang produk Anda bisa menjelaskan dengan lebih bagus, lebih profesional. Kemudian tentang buku pengetahuan dasar network marketing atau NASA juga harus paham juga, dibaca, ya. Dan terlebih adalah buku pengembangan kepribadian, ya. Karena orang semakin banyak buku itu juga wawasannya akan berkembang, ya. Di buku-buku pengembangan diri kita jadi tahu karakter orang itu bagaimana. Di buku pengembangan ini kita juga diajarkan bagaimana kita berpikir dan berjiwa besar, ya. Tujuannya apa? Ya, ketika kita melewati proses di NASA ini, Anda melewati proses di NASA tentunya akan ada banyak, ya, tantangan, rintangan, gitu. Nah, yang membuat orang itu bertahan atau tidak, ya, diantaranya adalah tentang keilmuannya.
atau pemahamannya atau tentang pengembangan dirinya. Kalau orang sudah baca buku ya, sudah tahu bahwa sukses itu ada prosesnya dan macam-macam ya. Kalau sudah baca buku itu akan relatif bisa bertahan dibandingkan dengan Anda yang jalankan asa tanpa membaca buku. Itu akan lebih cepat down ya, ketika sedang ada sesuatu ya down, bangkitnya lagi lama. Tapi kalau Anda yang rajin baca buku ya, itu nanti teman-teman akan lebih mudah ya, akan lebih semangat ya, akan lebih bisa melewati prosesnya. Nah, dan ngomong-ngomong tentang buku ya, jadi teman-teman itu ya tidak perlu suka buku ya, tidak perlu suka ya, yang penting Anda membaca ya. Jadi Anda tidak perlu suka apa enggak sama bukunya, itu enggak penting, yang penting Anda baca kan gitu ya. Bisa dipahami nggak ya? Jadi tentang buku, tapi yang penting Anda mau ya, yang terpenting Anda mau membacanya ya, karena buku itu yang penting dibaca, dipelajari ya, tidak untuk saya suka sekali yang itu, nggak begitu ya, yang penting dibaca, kami dirasakan manfaatnya ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah membaca buku itu sudah menjadi kebiasaan teman-teman ya? Pertanyaannya, apakah membaca buku sudah menjadi kebiasaan teman-teman? Nah, jadi yang namanya alat buku itu semuanya alat ya, ibarat itu alat. Kalau Anda memakai ya, itu akan memudahkan Anda ya, dalam mengembangkan diri, dalam membangun bisnis lebih mudah. Tetapi kalau Anda mempunyai buku itu tidak pernah dibaca ya, sama saja Anda punya alat tapi tidak pernah dipakai ya, atau bahkan Anda punya alat tapi tidak tahu cara pakainya ya, itu lebih parahnya seperti itu ya. Jadi Anda ya wajib menggunakan alat bantu yang pertama, yaitu buku, dan membaca buku itu harus dibiasakan ya. Sebenarnya nggak ada orang yang istilahnya itu nggak suka baca buku, sebenarnya belum terbiasa saja ya, belum terbiasa ya. Bagaimana kita bisa membangun kebiasaan membaca buku ya? Ya, Anda teman-teman bisa lakukan ya. Anda bisa melakukannya di rumah. Anda yang sudah punya buku jurus itu atau buku berpikir berjiwa besar atau mencari kawan ya, teman-teman bisa nanti ya setiap hari ya, minimal pagi atau pagi dan malam hari Anda baca buku tersebut ya, minimal 5-15 menit. Jadi yang penting dibaca ya, dibaca. Anda nggak harus paham saat itu Anda baca, enggak ya. Jadi yang Anda kejar adalah, yang Anda harus penuhi targetnya adalah membaca saja. Anda tidak perlu paham, Anda mau paham nggak paham, mudeng nggak mudeng, tahu nggak tahu, pokoknya dibaca dulu. Kuncinya dibaca. Setiap hari baca 5 menit, setiap hari baca 5-10 menit, setiap hari baca 15 menit. Lakukan terus setiap hari ya. Lama-lama itu akan menjadi kebiasaan Anda ya, lama-lama itu akan menjadi kebiasaan Anda ya. Jadi yang namanya membaca buku harus dibiasakan. Nah, bagaimana caranya Anda agar lebih semangat membaca buku? Kira-kira bagaimana ya? Langkah yang pertama, ingatlah langkah yang pertama di 8 langkah sukses. Jadi kalau Anda baca buku, Anda malas membaca buku, Anda ingat impian Anda. Ya, Anda ingat impian Anda ingat tujuan Anda di NASA. Ya. Anda ingat tujuan Anda di NASA, Anda ingat impian Anda di NASA. Ya. Ya, jadi membaca buku itu adalah alat bantu untuk diri Anda sendiri agar lebih berkembang ya, agar prakteknya lebih bagus, hasilnya lebih bagus, dan impian Anda bisa terwujud ya. Nah, jadi kalau Anda masih malas, ingat impiannya ya, karena impian Anda yang musuh adalah Anda ya. Jadi 8 langkah sukses itu semuanya saling berhubungan, dari langkah 1 sampai langkah 8 nanti semuanya berhubungan ya. Baik ya, ingat-ingat ya, untuk membiasakan membaca buku, punya target ya, setiap hari baca buku 5-15 menit ya.
Pokoknya baca aja, mau paham nggak paham baca 15 menit lah sehari, dan lakukan setiap hari ya. Lakukan setiap hari, jangan pernah terputus, pokoknya lakukan terus ya. Insya Allah nanti teman-teman 3 bulan sudah menjadi kebiasaan. Nah, orang kalau sudah menjadi kebiasaan membaca buku isi tentang ya, berisi tentang video ya. Kalau zaman dulu itu ada namanya kaset VCD ya, VCD pertanian, VCD pertanian, peternakan, VCD bisnis dan macam-macam ya, itu kan zaman dulu ya. Ini tentang video ya. Kalau sekarang zamannya kan sudah canggih, di YouTube banyak, di Facebook juga ada ya. Nah, jadi teman-teman juga VCD atau video itu juga adalah alat ya. Alat video itu juga alat ya untuk membangun bisnis Anda ya. Video ya itu juga alat untuk membangun bisnis Anda ya. Kalau zaman dulu itu masih ada kaset dan VCD ya. Kalau zaman sekarang sudah lebih canggih, ada video ya di YouTube, di Facebook juga banyak ya. Nah, teman-teman ya, untuk Anda yang awal-awal masih bergabung ya, tentunya Anda juga bisa memanfaatkan grup ya. Jadi grup juga alat bantu ya. Grup ini adalah alat bantu untuk Anda semua, mau yang lama mau yang baru ya, untuk juga membangun bisnis. Terutama untuk teman-teman yang baru, grup ini adalah alat bantu yang luar biasa ya. Saya beri gambaran gini ya. Ya, misalkan nih, saya baru bergabung di NASA, baru 1 bulan bergabung di NASA ya. Kemudian saya praktek presentasi macam-macam, kemudian dapat downline ya. Nah, sering terjadi di distributor baru ya, yang sebelum-sebelumnya itu ketika mereka punya distributor baru itu bingung mau ngapain ya. Bingung, ini sudah punya downline itu mau diapain itu bingung ya, membinanya juga bingung. Itu juga banyak distributor yang mengalami ya. Nah, untuk itu adanya grup Facebook ini adalah alat yang luar biasa ya, alat yang luar biasa. Jadi teman-teman walaupun masih 1 bulan di sini di NASA, masih 2 bulan, baru 1 bulan, baru 2 bulan, teman-teman praktek 8 langkah sukses ya. Ketika sudah mempunyai downline, silahkan dimasukkan ke grup Facebook ini ya. Nah, di grup Facebook ini ya, ketika Anda masih baru ya, ngajak orang ada downline baru ya, kadang-kadang downline baru ya itu kan belum bisa melihat kesuksesan Anda secara penghasilan mungkin kan gitu, atau secara peringkat gitu lah. Di grup ini ada alatnya, teman-teman bisa melihat di grup. Di video ada video tentang road to success atau perjalanan seseorang mencapai stokis. Nah, itu sangat membantu teman-teman semua untuk membina downline-downline yang baru ya. Kemudian apa lagi? Kemudian cara untuk memulainya bagaimana ya? Cara untuk memulainya adalah dengan menerapkan 8 langkah sukses ya. 8 langkah sukses itu ibaratnya itu adalah kurikulum yang baku ya, atau langkah yang baku yang memudahkan teman-teman untuk ya memulai atau membina ya, atau membangun bisnis NASA. Itu dimulai dari 8 langkah sukses, dan materi yang pertama sampai yang ke-7 ini ya, besok yang ke-8 itu sudah saya siapkan di grup ya, di grup Facebook ini ya. Itu ada di menu unit, teman-teman bisa cek di menu unit, itu ada keterangannya 8 langkah sukses. Teman-teman bisa akses semua ya, video pertama, langkah pertama, impian, daftar nama, semuanya sudah ada. Jadi kapanpun ada downline baru yang masuk ke Anda ya, daftar ke Anda, Anda mendapatkan downline baru, kapanpun Anda tinggal masukkan grup. Di situ sudah ada materinya untuk yang awal-awal, bisa dipelajari ya gitu ya. Itu adalah pentingnya alat ya, diantaranya dalam membaca buku, video-video motivasi, video produk, itu juga alat untuk teman-teman membangun ya. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah pertemuan. Nah, pertemuan ini adalah alat yang sangat efektif untuk teman-teman membangun jaringan
ya adalah pertemuan ya. Ya, bedanya antara buku, kaset atau buku video ya, kelebihannya dengan pertemuan apa sih? Ya, jika Anda hadir di sebuah pertemuan offline ya, itu Anda akan lebih merasakan atmosfer atau suasana semangat ya, atau energi yang luar biasa ya, baik motivasi maupun komitmen ya dari para pembicaranya, para orang-orang yang sukses ya, teman-teman ya. Ketika mau membangun jaringan ya, pertemuan itu adalah alat yang sangat luar biasa ya. Jadi ya terkadang ya di grup ya, di pertemuan itu kadang-kadang ya banyak distributor yang nantinya akan tergerak ya. Teman-teman bisa lihat di video di live di Facebook ini ya, di live di grup ini yang tentang RTS ya, banyak para stokis itu ya, ada yang mulai bangkit, ada yang tambah semangat ketika mengikuti pertemuan offline ya, baik KDI Plus, baik biar motivasi dan macam-macam ya. Nah, jadi pertemuan itu sangat luar biasa manfaatnya ya. Itu nanti ya, jika situasi yang sekarang ini pandemi sudah lewat, nanti kita bisa hidupkan lagi pertemuan ya. Mungkin sementara ya pertemuan kita lewat online lah, seperti ini lewat Facebook, atau mungkin di daerah-daerah tertentu ya di sekitar Anda. Mungkin kalau untuk HS bisa ya silahkan ngumpul, silahkan belajar ya, karena di pertemuan itu luar biasa ya, auranya, semangatnya itu biasanya akan menular ya. Nah, kemudian pertemuan ada beberapa sih ya. Ya, pertemuan itu ada beberapa yang didesain oleh Diamond Network atau support system NASA ya. Di antaranya ada namanya home meeting atau home sharing, yaitu pertemuan dari tingkat rumahan. Ya. Kemudian ada business plan ya, menerangkan tentang bisnisnya ya. Kemudian ada NDO, ada One Day, kemudian ada KDI Plus ya, kemungkinan ada Leaders Club, ada geber motivasi dan macam-macam pertemuannya. Nah, teman-teman bisa mulai mengakses ya, Anda bisa mulai mengakses pertemuan yang terdekat, yaitu home sharing di rumah upline, di stokis atau di rumah sponsor ya. Ya, jadi beruntung teman-teman yang sekarang ya, yang saat ini upline-nya atau stokis sudah ada HS ya, teman-teman beruntung. Bagi yang dekat-dekat ya, kalau Anda bisa merapat silahkan merapat ya. Ya, teman-teman beruntung dekat dengan pertemuan ya, karena dengan pertemuan ya energinya, semangatnya itu juga luar biasa ya. Tetapi jangan berkecil hati juga untuk teman-teman yang jauh ya. Untuk teman-teman yang jauh kita masih bisa via online ya. Ya, nggak apa-apa via online ya, karena kondisi juga masih belum bagus. Tapi ini yang penting teman-teman tahu manfaat dari pertemuan. Nah, kemudian apalagi kalau nanti pertemuan sudah diduplikasi ya, semakin banyak pertemuan di jaringan Anda ya semakin besar ya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya, bahwa pertemuan itu sangat berpengaruh sekali ya, sangat berpengaruh sekali ya. Jadi makanya kalau teman-teman diingatkan HS oleh upline, diingatkan HS oleh itu harusnya bersyukur ya, masih diberi informasi tentang pertemuan ya. Ya, bayangan teman-teman bangun asa tanpa adanya pertemuan ya, itu ya sangat luar biasa. Anda bisa tapi ya prosesnya sangat luar biasa ya. Untuk itu teman-teman ya Anda semua harus ya paham benar ya manfaat dari bekerja dengan alat ya. Karena misalkan Mas, saya mau jalani NASA tapi tanpa alat, bisa nggak Mas? Bisa, silakan. Tapi waktunya saya tidak tahu. Ya mungkin bisa lebih lama, capeknya juga mungkin bisa lebih capek kan gitu ya. Ya sekali lagi, tujuan bekerja dengan alat adalah untuk memudahkan Anda lebih efektif, lebih efisien ya. Nah, sama termasuk yang kemarin saya sampaikan di materi presentasi atau buah janji. Saya juga menerangkan alat yang namanya paket info ya, itu juga alat yang memudahkan Anda lebih efektif, lebih efektif dan efisien ketika Anda menggunakan bisnis NASA. Harus pakai alat biar mudah, biar lebih efektif Anda pakai alat ya.
Karena kalau kita presentasi kepada orang tidak menggunakan alat ya, hanya ngomong biasa, tidak ada patokannya atau tidak ada panduan kita untuk presentasi, kadang kita ngomongnya nanti kesana kemari ya, melebar kejauhan, malah akhirnya ya maksud kita menawari rasa malah jadi tidak tersampaikan. Untuk itu teman-teman silakan dilengkapi alat-alat bantunya, ada buku ya, ada video-video ya, ada pertemuan-pertemuan ya, kemudian apalagi ya kemudian yang namanya upline sponsor itu juga masuk dalam kategori alat ya. Karena apa ya, misalkan nih teman-teman punya downline ya, Anda baru juga punya downline, kemudian dekat dengan rumah upline-nya atau sponsornya, Anda belum pinter nih membina downline-nya, Anda tinggal bawa ke upline ya. Jadi manfaatkan alat ya, jadi upline itu alat ya upline itu alat ya, membawa manfaat buat kita, tetapi jangan memperalat upline ya. Itu alat tapi jangan diperalat ya. Tugas Anda adalah tinggal usung tur ke tempat upline, karena upline-nya dekat, nanti upline-nya yang membantu Anda ya. Jadi upline juga alat untuk membangun bisnis NASA ya. Sama di grup ini juga sama, teman-teman yang masih baru di NASA 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, Anda tidak harus pinter, tidak langsung pinter ya, tidak harus langsung mahir dan macam-macam. Anda tinggal memanfaatkan grup ini. Silahkan Anda praktek, silahkan Anda action. Begitu punya downline, Anda masukkan ke grup. Begitu Anda punya downline, Anda masukkan ke grup ya. Di grup ini sudah banyak stokis, sudah banyak leader yang mereka sudah punya ilmu yang luar biasa, mereka sudah sukses semua ya. Dan di grup ini juga videonya semuanya utuh ya, yang live yang lalu-lalu pun bisa tetap diakses ya. Nah, itu tentang alat ya. Ya, sedikit tentang cerita tentang bekerja dengan alat ya, agar teman-teman membangun nasanya itu lebih mudah ya. Jadi untuk teman-teman yang baru ya, bahwa membangun NASA itu mudah ya, membangun NASA itu sederhana ya, tidak rumit enggak ya. Yang rumit orangnya sebenarnya ya. Terkadang yang membuat rumit itu adalah orangnya sendiri ya, pikirannya yang membuat rumit. Sebenarnya cara sudah tersedia ya, cara sudah tersedia, cara sudah ada, teman-teman tinggal ikuti dan tinggal praktek. Dan ketika teman-teman menghadapi kendala, menghadapi apa, silahkan tanya, segera ke upline ya. Misalkan di grup ini nih, nyari video apa kok sulit ya, jangan cuma untuk tanya ya, jangan cuma untuk tanya ke upline, ke stokis ya. Nah itu tentang alat ya. Bagaimana teman-teman, sudah paham belum ya tentang bagaimana bekerja dengan alat ya. Jadi kita kalau mau sukses di NASA harus menggunakan alat ya, harus baca buku yaitu alat ya, hadir di pertemuan, lihat video-video tentang NASA, baik produk, marketing plan ya, dan banyak sekali ya. Beberapa saya sudah share di grup ini ya. Contoh misalkan tentang video active income, passive income, itu yang gambarnya kartun itu yang Pipo dan Embro, itu juga mewakili ya untuk sana kita belajar dan juga untuk bisa merospek orang ya. Jadi sudah cukup banyak di grup ini tentang alat-alatnya. Nanti insya Allah juga nanti terus saya tambahkan file-filenya, video-videonya, nanti terus saya tambahin ya. Tujuannya apa? Agar memudahkan semua teman-teman ya, khususnya yang masih baru-baru ini, untuk menjalankan NASA, untuk memulai NASA itu lebih baik lagi. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada 7.000 orang ya, kurang lebih 7.000 orang ya. Dan ini grupnya ya sangat bermanfaat sebenarnya ya. Tinggal teman-teman bisa memanfaatkan atau tidak ya. Ya, saya juga insya Allah terus live ya, 1 minggu sekali ya. Saya terus live di sini di grup ini 1 minggu sekali ya. Nah, mungkin jika ada kesempatan ya mungkin seminggu bisa 2 kali, tapi insya Allah saya akan konsistenkan. Saya juga terus konsisten ya, minimal seminggu sekali saya ngisi ya. Saya luangkan waktu ya. Saya juga sebagai seorang leader juga meluangkan waktu ya untuk mengisi grup, untuk membina ya. Bukan
menunggu waktu luang, tetapi saya meluangkan waktu. Pokoknya setiap hari Rabu malam saya sudah komitmen untuk ngisi di grup ini. Ya, jadi teman-teman silahkan bisa dimanfaatkan. Ya, sama juga teman-teman ketika sedang berproses ya, Anda juga harus ya mempunyai komitmen untuk meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk apa? Meluangkan waktu untuk belajar, ya, meluangkan waktu untuk praktek, ya. Kalau kita menunggu waktu luang ya, biasanya jarang kita temui. Ya, biasanya jarang kita temui. Walaupun sebenarnya ada ya, tetapi kalau ya karena pikiran kita, kadang-kadang kondisi kita ya, kalau kita tidak meluangkan, biasanya nggak ada waktu. Ya. Tapi kalau kita meluangkan waktu, insya Allah ada waktunya. Sesibuk apapun Anda, ya, jika Anda mau meluangkan waktu pasti bisa. Sesibuk apapun Anda, jika Anda meluangkan waktu untuk belajar dan membangun bisnis ini, Anda pasti bisa. Ya. Begitu sebaliknya, ya. Walaupun Anda seorang pengangguran, Anda yang punya banyak waktu, tetapi kalau Anda tidak bisa memanfaatkan waktu dan tidak bisa meluangkan waktu, ya, Anda juga tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Ya. Dan teman-teman juga harus paham juga ya, bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Ya, Anda memilih belajar, memilih praktek dan belajar terus ya. Konsekuensinya Anda akan sukses ya. Tetapi kalau Anda memilih tidak belajar, konsekuensinya adalah bisnis Anda akan lebih lama berkembang. Mungkin malah jadi muntaber dan lain-lain. Ya, jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, semuanya kembali kepada diri Anda masing-masing ya. Semua kembali ke diri Anda masing-masing ya. Mau upline-nya rajin ngomong, mau upline-nya nggak rajin ngomong, kalau Anda memang dari diri Anda sendiri punya impian yang kuat, pasti Anda bisa. Pasti Anda mau belajar, mau praktek ya. Tetapi walaupun upline-nya rajin ngomong, kalau Anda nggak punya kemauan yang keras dalam diri Anda, nggak punya impian untuk sukses di bisnis saya, itu tidak akan melakukan apa-apa ya. Baik teman-teman, mungkin sudah beberapa ada yang mencatat ya. Nah, ada beberapa yang mencatat ya. Nah, yang sudah nyimak ya, silahkan siap-siap ya. Nanti saya mau bagi-bagi hadiah ya, khusus untuk Anda yang sudah nyimak dari awal tadi saya menyampaikan ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada selalu konsekuensi ya. Anda mau belajar, Anda mau bekerja, Anda mau praktek, Anda bisa sukses, kan gitu ya. Sama teman-teman di sini yang mau nyimak, mau nulis dan nanti mau jawab, nanti dapat hadiah konsekuensinya. Untuk teman-teman yang lain yang nggak nyimak ya, apa konsekuensinya, nggak dapat apa-apa, kan gitu ya. Nah, jadi saya ingin pelan-pelan ya, atau bersama-sama bahwa sama-sama kita belajar praktek, bahwa ketika Anda memilih sesuatu hal itu ada konsekuensinya ya, termasuk dalam hal belajar, dalam hal